Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Imrotul Istida dengan NIM 2101421110 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi penyuntingan kegrafikaan. Di dalam penyuntingan kegrafikan ini meliputi beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian penyuntingan kegrafikaan, yang kedua tujuan dari penyuntingan kegrafikaan, kemudian yang ketiga ruang lingkup atau aspek penyuntingan grafikaan. Nah, sebagai pembuka pemikiran ke arah konsep dasar penyuntingan kegrafikaan, pada bagian awal ini disampaikan pengertian penyuntingan. Sebenarnya, apa itu penyuntingan? Berdasarkan pembentukannya, kata penyuntingan berasal dari kata dasar sunting yang mendapatkan afiks an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa pada tahun 2008, dijelaskan bahwa kata dasar sunting melahirkan bentuk turunan menyunting atau sebagai kata kerja atau verba, penyunting sebagai kata benda atau nomina, dan penyuntingan sebagai kata benda atau nominal. Kata menyunting bermakna yaitu yang pertama menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi dan penyajian bahasa. Kemudian menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Dan bisa juga bermakna sebagai mengedit. Dan yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan seperti surat kabar, majalah. Dan yang ketiga, menyusun atau merakit seperti film, pita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Nah, orang yang melakukan pekerjaan menyunting disebut dengan penyunting, yaitu orang yang bertugas menyiapkan naskah. Kata penyuntingan bermakna sebagai proses, cara, perbuatan, sunting menyunting, segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan menyunting atau pengeditan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Dengan demikian, penyuntingan adalah proses editing atau memperbaiki naskah atau karya sastra yang masih dalam bentuk karangan, dalam artian naskah mentah. Kemudian, ada pun beberapa buku mengatakan menyunting dapat diartikan sebagai merapikan naskah agar siap cetak dengan melihat kembali, membaca, atau memperbaiki naskah itu secara keseluruhan, baik dari segi bahasa maupun dari segi materinya, penyajiannya, kelayakannya, dan kebenaran materi atau isi naskah yang akan diterbitkan. Nah, perbaikan itu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan berkaitan dengan kaidah penulisan. Perbaikan dapat bersifat menyeluruh atau sebagian. Menurut Hartono, tahun 2004, terdapat 5 aspek yang harus disunting dalam tulisan, yaitu yang pertama, organisasi, yang kedua, isi, yang ketiga, bahasa, keempat, kegrafikaan, dan kelima, wawasan, pornografi, kebinekaan, kebangsaan, dan integritas bangsa. Nah, dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan definisi penyuntingan. Definisi penyuntingan adalah proses menyelaraskan atau menata tulisan
agar layak terbit atau layak cetak. Dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah, dan menentukan kelayakan naskah, baik dari segi organisasi, kebenaran, dan kelayakan isi, ketaat-asasan pemakaian bahasa, struktur atau sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan konteks kebangsaan. Berdasarkan pengertian penyuntingan di atas, berikutnya dirumuskan pengertian penyuntingan kegrafikaan. Oleh karena itu, penyuntingan kegrafikaan dapat dirumuskan sebagai proses menyelaraskan atau menata kegrafikaan tulisan agar layak terbit atau layak cetak dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah, dan menentukan kelayakan kegrafikaan naskah, baik penggunaan huruf, warna, ilustrasi, dan tata letak. Kemudian, bab yang selanjutnya mengenai tujuan penyuntingan grafika. Apa sih tujuan penyuntingan kegrafikaan ini? Tujuan penyuntingan kegrafikaan terdapat dua tujuan, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Yang pertama, secara umum, penyuntingan kegrafikaan adalah untuk menyiapkan buku, artikel, atau tulisan yang lain yang akan diterbitkan agar layak mutu, layak baca, dan layak pasar berkaitan dengan kegrafikaannya. Kemudian, tujuan secara khusus penyuntingan kegrafikaan adalah menyiapkan buku, menyiapkan artikel, atau menyiapkan tulisan lain yang akan diterbitkan agar layak mutu, layak baca, dan layak pasar berdasarkan aspek-aspek kegrafikaan tertentu. Nah, kemudian aspek-aspek kegrafikan tertentu seperti jenis dan bentuk huruf yang akan dipakai, warna yang dipilih, ilustrasi yang digunakan, dan tata letak yang akan dilakukan. Berdasarkan hal di atas, maka tujuan penyuntingan kegrafikan naskah yaitu menjaga atau menjadikan naskah agar kegrafikaannya berkualitas atau bermutu dan layak dibaca. Artinya, penyunting diharapkan dapat menyediakan bacaan atau tulisan yang layak baca kegrafikaannya bagi pembaca. Bacaan kegrafikaannya yang tidak berkualitas. Maka dari itu terdapat ukuran kegrafikaan yang berkualitas. Ukuran kegrafikaan yang berkualitas dapat dilihat dari yang pertama, kesesuaian jenis dan bentuk huruf yang digunakan. Kemudian yang kedua, kesesuaian warna yang dipilih. Dan yang ketiga, kesesuaian ilustrasi dengan teks. Kemudian yang keempat, penata letakan yang memadai. Yang selanjutnya mengenai ruang lingkup penyuntingan kegrafikaan. Nah, di dalam penyuntingan kegrafikaan memiliki ruang lingkup tersendiri, yaitu yang pertama, segi aktivitas yang dilakukan penyunting, yang kedua, aspek yang harus disunting, dan yang ketiga, ragam naskah yang dapat disunting. Baik, demikianlah pemaparan materi mengenai pengertian, tujuan, dan ruang lingkup atau aspek penyuntingan kegrafikaan. Berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kegrafikaan mencakup hal-hal yaitu mengenai pengertian penyuntingan kegrafikaan, tujuan penyuntingan grafika, dan lingkup atau aspek penyuntingan grafika. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah mengenai materi penyuntingan kegrafikaan yang meliputi konsep-konsep dasar yang ada di dalamnya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.